Gue lihat anak-anak zaman sekarang itu goblok banget. Banyak yang hype ya belakangan ini sama GTA 6. Wah, grafiknya keren banget. Gue nggak sabar untuk mainin GTA 6 karena budget dipakai untuk bikin gamenya mahal. Lu orang goblok. Apa sih GTA tuh? Ya kan di situ lu naik mobil ya kan. Lu kejar-kejaran pakai mobil di situ, terus lu masuk ke rumah lu yang mewah di situ. Ya kan, atau lu bikin apa, krip lu sendiri yang mewah, ada klubnya, ya kan, lu punya klub malam lu sendiri di situ. Ya hidup gua bos GTA 6. Ya, gua nggak usah main GTA 6. Gua punya nightclub gua sendiri, gua punya penthouse gua sendiri, gua punya McLaren Senna 720S, Aston Martin DB Super Leggera, gua punya MP412, gua punya Jikas Magno Edition full spec. Gua nggak usah main GTA 6. Lu pecundang-pecundang itu yang main game. Waktu lu diambil untuk main game. Kenapa nggak hidup lu? Lu level up, jangan lu level up di game, lu level up di kehidupan nyata. Jadilah orang yang bisa lu mainin game seperti GTA 6. Oke, sebelumnya gue tahu Timothy ini orangnya pintar, ilmu-ilmu yang disampaikannya juga bagus, dan sering ngasih banyak insight-insight yang membuka pikiran juga. Cuma emang minus di attitude-nya aja, dan kebiasaan suka merendahkan orang lain. Di sini gue cuma mau ngekritik dikit aja soal omongannya ini, dan pendapatnya ini atau ucapannya ini mirip dengan apa yang juga diucapkan Andrew Tate baru-baru ini. GTA 6, Okay. which looks like a fun game. Yeah, it looks like a fun game. Do you know why it's fun? Because you can make a bunch of money and go around and do what you want and drive fast cars. Have a bunch of girls, bunch of hoes, Okay, you can do that in GTA 6. and you get to be big and strong, get to be a boss. It's true, you can do that in GTA 6, yeah. Gue gak bilang Timothy ngikutin Andrew Tate. Ya ini mungkin bisa jadi cuma kebetulan aja, atau karena mereka punya pemikiran yang mirip. Dan gue paham, gue ngerti sama poin atau maksud pernyataannya kayak gitu tentang orang yang main GTA 6 ini. Yang maksudnya supaya orang-orang gak terjebak di kehidupan dalam game, dan katanya buang waktu main game, mendingan lu wujudin di kehidupan nyata. Tapi kalau yang satu lagi, secara jelas sambil promoin kelas atau komunitasnya itu. It costs $100. $100, yeah, true, for GTA 6. Or you can join the real world for $50 and then learn how to make money, and then you can get a bunch of money and do GTA 6 for real. Yang inti dari keduanya, nyuruh orang untuk bisa mencapai apa yang bisa kita achieve di dalam game, atau dalam konteks ini di GTA. Salah satunya mobil mewah atau rumah mewah. Tapi jelas, ini adalah pemikiran atau persepsi dari orang yang emang gak ngerti tentang game atau gak suka main game, di samping dari poin atau tujuannya yang mungkin bagus. Mereka masih mikir, main game itu cuma buang waktu, bikin orang gak punya kehidupan di dunia nyata. Pertama-tama, yang mau gue lurusin, tiap orang punya hobinya masing-masing, punya hiburannya masing-masing. Kalau hiburan atau pelarian lu misalkan party, minum-minum, ke klub, di sisi lain ada orang yang hiburannya main game. Kita nggak bisa sembarangan bilang orang yang main game itu buang-buang waktu. Kalau main game dibilang buang waktu, terus main ke klub bukan buang waktu. Soal buang waktu atau enggaknya, itu tergantung dari seberapa banyak porsi dia mainnya. Orang kalau tiap hari kerjaannya main ke klub, minum-minum, denger live musik juga apa nggak buang-buang waktu itu? Oh, ke klub kan jadi nambah koneksi, relasi, teman-teman. Dikira di game juga nggak bisa nambah koneksi. Kalau ada orang yang main game di hari Minggu, setelah 6 hari dia kerja, ya agak masalah. Orang dia butuh istirahat, butuh hiburan juga. Ya intinya segala hal kalau berlebihan pasti nggak baik. Dan game juga nggak selalu cuma buang waktu atau uang. Justru banyak juga orang yang hidupnya dari game. Banyak yang bisa punya pekerjaan atau penghasilan dari game. Entah sebagai pro player game, streamer, developer, atau apapun di dalam industri itu. Kemudian di GTA, lu punya mobil mewah, rumah mewah di sana. Ya hidup gua bos GTA 6. Yang dari persepsi mereka, GTA itu isinya cuma main kejar-kejaran dengan tujuan dapetin mobil mewah. Apakah salah? Ya enggak juga. Banyak orang-orang, apalagi di Amerika, yang rela beli shortcut di GTA Online demi hal-hal itu. Tapi bukan berarti tujuan orang main GTA ini cuma demi bisa beli mobil mewah atau rumah mewah di sana. Di game atau GTA, lu bisa ngelakuin hal yang gak bisa lu lakuin di kehidupan nyata. Dan itu gak cuma soal beli mobil mewah atau rumah mewah. Di GTA lu lihat mobil bagus bisa tinggal lu ambil. Contoh hal yang gak mungkin lu lakuin di kehidupan nyata, di GTA lu bisa main tembak-tembakan, bunuh-bunuhan sama temen lu. Di kehidupan nyata, lu sekali ketembak bisa langsung goodbye, game over, gak bakal balik lagi. Di GTA lu bisa terjun dari pesawat, loncat pakai motor atau mobil. Tabrak-tabrakin mobil lain. Walaupun di kehidupan nyata lu bisa lakuin, emang mau ngambil resiko kematian hanya demi pelampiasan hiburan. Kemudian GTA dan juga game-game Rockstar lainnya kayak RDR 2 atau game lainnya selain Rockstar,
Isinya bukan cuma soal demi menang, jadi yang terbaik, dapat mobil mewah atau item paling bagus. Satu hal yang masih jarang orang lihat dari game itu adalah story. Kalian bisa lihat di GTA atau RDR, yang bikin mereka jadi masterpiece itu bukan cuma soal gameplay atau grafiknya aja, tapi story-nya. Contoh, story paling bagus dari game Rockstar sejauh ini, RDR 2, di situ lu bukan cuma mainin karena grafik atau gameplaynya, tembak-tembakan, tapi juga karena story-nya yang bagus. Di sini ibaratnya lu kayak mainin film. Kalau di film lu cuma diem, nonton, nyimak cerita yang udah dibuat. Di sini lu nggak cuma nonton, tapi juga ngontrol karakter dan ceritanya. Ya intinya, game itu lebih dari sekedar permainan. Ada banyak faktor yang bikin game itu jadi hiburan buat banyak orang. Ada yang suka karena gameplaynya yang seru, ada yang suka karena ceritanya menarik, atau ada juga yang terkesan sama grafiknya. Soal buang waktu atau enggaknya, lagi-lagi itu semua tergantung porsinya. Jangan pandang main game ini sebagai aktivitas yang sia-sia atau buang waktu, tapi lihat game ini sebagai bentuk hiburan, sama seperti hiburan lainnya. Nonton film, dengerin musik atau konser, jalan-jalan, nongkrong, atau melakukan aktivitas hiburan lainnya. Game adalah salah satu bentuk hiburan, dan itu sah-sah aja dinikmati. Dan kita nggak harus bisa nge-achieve apa yang ada di game itu. Mereka ngatain orang yang punya mobil mewah di game itu, orang yang nggak bisa beli mobil di kehidupan nyata. Ya emang masalahnya di mana? Masa orang yang main FIFA dikatain gak bisa main bola? Orang yang main Gran Turismo dikatain gak bisa balapan di kehidupan nyata? Orang main Call of Duty dikatain gak bisa ikut perang di kehidupan nyata? Ya justru salah satu tujuan game itu supaya lu bisa ngelakuin hal yang gak bisa lu lakuin di kehidupan nyata, dan itu gak salah. Di kehidupan nyata lu gak mungkin bisa jadi Spider-Man, jadi assassin, atau ngelawan monster-monster. Selain itu, dia ngata-ngatain orang yang nunggu GTA 6 itu blok lah, pecundang. Ya seperti yang udah gue bilang, Timothy ini udah biasa ngerendahin orang lain. Padahal kalau kita lihat dari sisi finansial, orang-orang yang bakal mainin GTA 6 ini juga bukan orang-orang miskin. Mereka harus punya konsolnya dulu, kemudian TV-nya, dan beli gamenya. Bukan yang cuma tinggal download gratis di Play Store terus top up in-game. Gak semua orang harus bisa achieve hal atau kekayaan yang sama dengan lu. Dan jangan memandang rendah, apalagi merendahkan orang lain yang gak bisa achieve kekayaan kayak lu itu. Karena kenyataannya, mau sampai kapanpun, di dunia ini gak mungkin semua orang jadi kaya dan gak ada orang miskin. Gak mungkin semua orang jadi baik dan gak ada orang jahat. Karena ya emang kayak gitu dunia ini bekerja. Mau dibilang dunia gak adil, faktanya emang kayak gitu. Adil itu bukan berarti sama rata, semua orang harus mendapat hal yang sama. Justru dengan adanya dua sisi, ya dunia jadi tetap seimbang. Kalau semua orang ada di level kekayaan yang sama dengan lu, siapa lagi yang mau jadi bawahan lu? Tapi ya, di luar pernyataan buruknya ini, ada banyak pelajaran dan insight bagus yang bisa kalian dapat dari Timothy. Kalian gak perlu judge orangnya, cukup ambil positifnya aja. Lagian gue juga gak polos-polos amat, pasti ada tujuannya dia ngomong kayak gitu. Entah sengaja untuk cari perhatian, atau emang pure dari pemikirannya aja yang kayak gitu. Anyway, ketika video ini dibuat, gue juga lagi proses editing video Rockstar YouTube Story, rangkum hype trailer GTA 6 yang berhasil break di internet.